Butuh rekomendasi novel? Atau kamu udah ada buku inceran tapi belum yakin ceritanya bagus atau enggak ya? Sini, saya ceritain dulu. Halo readers, selamat datang di Fantastic. Kali ini saya udah nyiapin satu novel legend yang bakal saya ceritain ke kalian. Bukunya adalah A Stranger in the Mirror, atau yang diterjemahkan jadi sosok asing dalam cermin. Dan ini adalah novel lama. Novel ini sudah rilis dari tahun 1976. Buku ini ditulis oleh penulis Sidney Sheldon. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah dengar ya nama dari Sidney Sheldon ini, karena ini adalah penulis yang terkenal banget dan namanya sudah masuk di daftar top 10 best-selling fiction writers of all time. Buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dan bakal ada dua tokoh utama dari latar belakang yang berbeda dan akhirnya bertemu jadi satu cerita nantinya, atau bisa dibilang jadi satu tragedi. Nah, novel ini juga sudah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang ditayangkan pada tahun 1993. Udah penasaran? Yuk langsung ke ceritanya. Tokoh pertama bernama Toby Temple. Dia adalah anak dari seorang tukang daging di Jerman. Hidupnya susah dan sejak kecil dia adalah fans dari ibunya. Dia sangat memuja ibunya dan akhirnya Toby ini nemuin satu-satunya cara untuk bikin ibunya ketawa lepas adalah dengan menceritakan lawakan-lawakan. Sejak itulah Toby ini bercita-cita untuk menjadi seorang pelawak, atau kalau sekarang biasanya kita sebutnya stand up comedy. Dia punya cita-cita besar, ibunya juga mendukung dia dan ibunya bilang kamu pasti berhasil. Karena ibunya sudah ngomong begitu, wah pasti saya berhasil nih. Nah, Toby ini punya mata biru dengan wajah polos yang bikin banyak orang, apalagi cewek-cewek itu tertarik banget sama dia. Akhirnya gara-gara itu dia kesandung masalah. Dia menghamili teman sekelasnya dan ayah dari temannya Toby ini minta pertanggungjawaban Toby untuk menikahkan si cewek itu. Awalnya waktu pertemuan orang tua, ibunya Toby ini setuju, iya kamu harus nikahin cewek itu. Tapi malamnya ibunya Toby ini langsung menyiapkan keperluan Toby dan nyuruh Toby kabur ke New York. Akhirnya setibanya di Amerika, Toby ini berusaha mencari panggung-panggung di mana dia bisa menyampaikan lawakan-lawakan yang udah dia siapin. Tapi namanya dia nggak punya pengalaman dan orang-orang ngelihat dia siapa nih, anak kecil nggak tahu siapa, masa berani dikasih panggung gitu kan. Akhirnya untuk menyambung hidup dia ngerjain apa aja tapi sambil dia mencari panggung-panggung yang bisa dia isi. Akhirnya Toby ini nemuin cara yang bisa dibilang cara yang agak nekat untuk menarik seorang agen dari kayak agensi artis gitu ya. Dia menjebak agen ini sampai akhirnya agen ini nonton pertunjukan dia. Singkat cerita, agen ini setuju untuk ngambil dia jadi klien. Dan dengan karir yang terus disusun dengan baik oleh agen ini, akhirnya Toby ini jadi terkenal. Nah, suatu ketika dia lagi ada pertunjukan di Las Vegas. Nah, masih di kebiasaan buruk lamanya, Toby ini nggak bisa kekurangan cewek. Akhirnya dia kejebak di masalah yang sama lagi. Yaitu karena dia kencan dengan salah seorang cewek yang merupakan pacar seorang mafia. Mafia ini sayang banget dengan cewek muda ini, namanya Millie. Nah, kemudian mafia ini mendekati Toby, dia bilang kalau Millie mencintai Toby dan mau Toby segera menikahi Millie. Toby ini sempat siap-siap kabur, dia udah nyiapin kopernya, dia mau selesai pertunjukan dia langsung kabur ke bandara tapi ketahuan sama mafia ini. Dan tangannya dipatahin sama mafia itu. Karena takut dia nggak berani ngebantah mafia ini, akhirnya dia menikah sama Millie. Tapi singkat cerita, Millie akhirnya meninggal waktu melahirkan. Bayinya juga tidak bisa diselamatkan dan Toby merasa wah udah bebas nih. Akhirnya dia lanjut kerja lagi keliling dunia untuk pertunjukan lawakannya. Karir Toby yang terus naik, dia punya kekuasaan yang besar dan lama-lama dengan kekuasaannya dia makin semena-mena. Dia nggak suka sama yang ini, dia minta dipecat. Dia nggak suka sama yang itu, dia minta itu keluar dari project dia. Nah, selain Toby, kita bakal dengerin cerita dari Jill Castle. Jill ini adalah seorang gadis Polandia miskin yang berasal dari Odessa, Texas. Hidupnya susah, Jill ini punya ketertarikan di bidang film. Dan dia bermimpi suatu hari nanti dia bisa punya kesempatan untuk pergi ke Hollywood dan casting jadi aktris di sana. Tapi dia nggak ceritain cita-citanya ini ke ibunya, karena menurut ibunya jadi aktris itu dosa. Nah, di tempat Jill tinggal ini ada kalangan kaya yang disebut kalangan minyak. Jill ini sering main dengan teman-temannya di kalangan minyak ini walaupun dia miskin. Kemudian dia tertarik dengan kakak dari salah satu temannya yang namanya David.
Tapi dia tahu kalau dirinya tuh bakal sulit untuk bersama sama David. Tapi ternyata David ini juga menunjukkan ketertarikan ke Jill. Nah, ibunya Jill ini adalah seorang penjahit. Suatu hari ibunya Jill minta dia untuk beliin kain. Dan ibunya kasih tahu kalau kain itu mau dibuat jadi gaun pengantin untuk temennya yang bakal nikah sama David. Karena patah hati, Jill langsung ambil tabungannya dan dia langsung ambil perjalanan menuju Hollywood. Di sana dia terus cari-cari cara gimana caranya supaya dia dapat kesempatan casting. Sambil dia terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia. Kesulitan demi kesulitan dia temuin karena dia nggak punya portofolio, nggak punya pengalaman. Nah, ini minta casting tiba-tiba. Nah, banyak yang nggak mau menerima dia casting karena dianggap ngabis-ngabisin waktu nih, ada cewek random mau casting nggak tahu pengalamannya apa gitu kan. Tapi singkat cerita, akhirnya dia dapat kesempatan untuk jadi bit part. Bit part itu adalah figuran dengan sedikit dialog, biasanya sekitar 1 kalimat gitu. Nah, dia sedikit demi sedikit dapat peran-peran seperti itu dan akhirnya dia ketemu Toby. Karena Jill dapat kesempatan untuk menjadi bit part di salah satu show-nya Toby Temple. Begitu lihat dia, Toby ini langsung tertarik. Wah, ini cewek baru, masih muda, cantik, badan bagus, rambut panjang. Seperti yang sebelumnya sudah diceritain ya, karakternya Toby ini nggak bisa kekurangan cewek. Akhirnya dia suruh manajernya ini ajak Jill makan malam gih. Tapi Jill ini nggak mau. Dia ngerasa daripada kencan sama Toby yang cuma bisa ngasih dia pekerjaan di show-nya Toby aja, mendingan dia kencan sama kayak asisten director atau produser yang bakal bisa ngasih dia lebih banyak pekerjaan. Toby ini udah terbiasa cewek-cewek ngejar-ngejar dia, tiba-tiba ada yang nolak dia, ini dia benar-benar penasaran. Akhirnya diajak terus, dia bahkan kontak Jill ini secara pribadi, dia telepon, Jill ini tetap gak mau kencan sama dia. Akhirnya manajernya saranin Toby untuk bikin pesta di rumahnya dan ngundang banyak orang-orang penting di dunia perfilman. Nah, dengan begitu, dengan mudah Jill bisa diundang ke rumahnya Toby. Di satu sisi Toby pengen kenal lebih dekat sama Jill, di satu sisi Jill butuh nih kenalan sama orang-orang penting ini supaya dia bisa dapat peran. Akhirnya mereka makin deket, sering makan berdua, dan Toby akhirnya ngenalin Jill ke salah satu produser terkenal namanya Sam Winters. Toby ini minta Sam untuk casting Jill. Kemudian Sam itu, ya udah yuk tes kamera, besok datang jam segini ya. Setelah tes kamera, Sam ini ngerasa Jill ini karakternya nggak cocok dengan peran yang mau dia cari. Akhirnya Jill ini kecewa, dia hancur banget karena dia ngerasa sebetulnya dia udah mengusahakan yang terbaik dan dia ngerasa udah pas banget sama peran yang kemarin dia coba. Karena dia udah hancur banget, ada Toby di situ yang lagi nemenin dia, menghibur dia. Akhirnya dia luluh juga sama si Toby. Dan akhirnya pertama kalinya dua orang dengan latar belakang yang cukup menyedihkan ini saling cerita latar belakang dan masa lalu mereka yang sedih-sedih itu. Singkat cerita akhirnya Toby dan Jill ini menikah. Toby ini happy banget karena untuk pertama kalinya dengan adanya Jill dia merasa nggak kesepian lagi. Karena selama ini Toby ini ngerasa kesepian. Dan satu-satunya yang bisa menghilangkan rasa kesedihannya dia itu cuma tepuk tangan dan gemuruh teriakan dari teman-temannya. Dan rasa kesepian tuh akhirnya hilang dengan adanya sesosok Jill di sampingnya dia. Dan Jill ini juga merasakan yang sama dengan Toby. Nah, dari masa lalunya itu, Toby dan Jill ini kan ngerasa punya kesamaan nih. Nah, Jill ini juga happy banget udah nikah sama Toby. Dan dia udah tahu dengan dia menjadi nyonya Toby Temple, dia juga bakal punya kekuasaan sama kayak Toby. Toby yang lagi bucin-bucinnya sama Jill, dia ini ngikutin apa aja maunya Jill. Karena Jill ini juga sayang banget sama dia, perhatian, ngurusin dia, pokoknya bikin dia seneng. Jadi Jill ini bilang, ini dulu jahatin saya nih. Itu dipecat sama Toby. Secara halus, Jill ini cerita kalau dulu waktu dia coba-coba casting, siapa aja yang nyakitin dia, siapa aja yang nolak dia, siapa aja yang bikin sedih dia. Itu diam-diam pelan-pelan satu-satu dipecat sama Toby. Dan orang-orang tuh hilang dari dunia perfilman. Kedengarannya semua happy, Toby senang karena dapat istri yang baik, Jill senang karena bisa balas dendam, tapi mulai dari pernikahan itulah tragedi-tragedi yang lebih mengerikan terus bermunculan. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan endingnya dan ada tragedi-tragedi apa sih yang terjadi di cerita Toby dan Jill, langsung aja baca buku ini. Kalau saya ngerasa selama baca buku ini nggak ada tragedi yang benar-benar klimaks kemudian dengan solusi. Saya justru merasa tragedi itu ada di setiap ceritanya. Jadi kayak ada tragedi, reda, tragedi baru, reda. Terus gitu sampai akhir. Sampai akhir baca cerita buku ini saya ngerasa itu campur aduk ya. Kayak ada rasa kasihan, rasa kesel, rasa heran juga. Dan rasa kayak takut juga ya. Ternyata keras banget dunia ini kalau menurut buku ini. Nah, Sidney Sheldon ini penulis legend ya teman-teman. Jadi ini bakal kalian tetap temuin bukunya di toko buku.
Tapi kalau di toko buku terdekat kalian nggak ada yang A Stranger in the Mirror ini, kalian bisa beli online, linknya saya taruh di description box ya. Nah, kalau teman-teman punya rekomendasi novel yang wajib baca, yang pengen teman-teman share ke saya ataupun ke teman-teman lainnya, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya saran dan kritik untuk video ini atau channel ini, tolong kasih tahu saya biar saya bisa bikin video yang lebih bagus dan lebih menarik lagi buat kamu tonton. Jangan lupa untuk like dan share ke readers lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kita bisa terus baca novel bareng-bareng lagi. Buat reader semuanya, selamat membaca and see ya! Bye-bye!